Warren Buffett, kita semua tahu nama itu. Dia salah satu investor paling sukses yang pernah ada. Tapi, pernah nggak sih kita benar-benar mikir apa isi kepalanya? Nah, di episode kali ini kita bakal coba bedah tuntas filosofi-filosofi intinya. Mulai dari cara dia ngelihat saham, sampai yang paling menarik, warisan apa sih yang dia pengen tinggalin buat dunia? Oke, kita mulai langsung ya. Dengan pertanyaan yang mungkin agak nyelekit. Coba deh, waktu Anda beli saham, atau mungkin kripto, atau aset apapun itu, coba tanya ke diri sendiri. Sejujur-jujurnya, Anda ini lagi investasi, atau jangan-jangan cuma judi? Nah, ini dia nih, pertanyaan paling fundamental yang jadi dasar dari semua cara berpikirnya Buffett. Nah, pertanyaan tadi itu langsung ngebawa kita ke pilar pertama dari filosofinya Buffett. Bedanya investasi sama spekulasi. Buat dia, ini tuh bukan cuma beda istilah doang loh. Paham bedanya ini tuh fondasi paling penting buat bangun kekayaan. Dan jujur aja, ini area di mana banyak banget orang, bahkan yang udah pengalaman, sering banget kesasar. Nah, ini dia langsung dari orangnya, dan to the point banget, dia bilang, Anda nggak lagi investasi waktu ngelakuin itu. Anda lagi spekulasi, itu bukan investasi. Kena banget kan? Dia tuh benar-benar narik garis yang tebel banget antara dua hal yang sering kita campur aduk. Dan ngerti di mana garis itu berada, wah itu bisa jadi penentu antara sukses jangka panjang atau malah gagal total. Terus bedanya apa dong? Gampangnya gini deh, investasi itu tuh kayak kita beli aset yang bisa ngasilin sesuatu. Bayangin deh, Anda punya sawah yang panen padi, atau apartemen yang disewain, duitnya datang dari aset itu sendiri kan? Nah, kalau spekulasi, itu beda. Itu lebih kayak main oper-operan bola panas. Anda beli sesuatu cuma ngarep, semoga nanti ada yang mau beli lebih mahal dari gue. Nilainya itu cuma dari harapan orang lain. Kata Warren Buffett, coba bayangin, semua pasar saham tutup besok. Sawah Anda tetap ngasilin padi. Tapi aset spekulasi bisa-bisa nilainya langsung nol. Jadi, mindset seorang investor sejati itu ya begini. Fokusnya tuh ke bisnis di belakang sahamnya. Gimana sih performa perusahaan ini? Kuat nggak ngelawan kompetitornya? Investor sejati itu nggak ngelototin grafik harga yang naik turun tiap jam. Intinya, mereka itu lagi beli sebuah perusahaan, bukan cuma selebar kertas atau tiket lotre. Oke, dari investasi perorangan, sekarang kita geser sedikit ke cara Buffett ngeliat ekonomi secara keseluruhan. Dia tuh punya satu senjata rahasia, sebuah cara berpikir yang kelihatannya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Dan ini dia senjatanya. Cuma satu pertanyaan sederhana. Dalam ekonomi, Anda harus selalu bertanya, terus kenapa? Atau lalu gimana? Cuma 3 kata kan? Tapi pertanyaan ini tuh ampuh banget buat nembus semua omong kosong dan janji manis. Ini maksa kita buat mikirin akibatnya, konsekuensinya, nggak cuma efek sesaat. Gini cara pakainya. Misalnya ada kebijakan potong pajak buat perusahaan. Oke, efek pertamanya gampang ditebak. Perusahaan seneng, untungnya naik. Tapi Buffett nggak berhenti di situ. Dia bakal nanya, terus gimana? Nah, kalau pajak perusahaan turun, berarti pendapatan negara juga turun kan? Terus gimana? Ya berarti harus ada yang dikorbanin. Mungkin dana buat sekolah dipotong, atau buat rumah sakit, atau buat benerin jalan, atau negara jadi nambah utang. Yang bayar siapa? Ya kita-kita juga nanti. Nah, ini yang namanya mikirin efek domino, bukan cuma yang kelihatan di depan mata. Intinya tuh ini, di dunia ekonomi, nggak ada yang namanya makan siang gratis. Kalau Anda kasih keuntungan besar ke satu pihak, pasti ada pihak lain yang nombokin. Buffett tuh jujur banget soal ini. Dia ngaku ya, potongan pajak itu nguntungin perusahaannya, Berkshire, dan dia sendiri. Tapi dia juga bilang, kalau dia yang disuruh bikin aturan, dia bakal bantu kelompok masyarakat lain yang lebih butuh. Jelas banget kan prinsipnya? Nah, cara mikir yang lurus dan to the point ini ternyata nggak cuma berlaku buat duit dan ekonomi aja. Dia juga nerapin ini ke pandangannya soal kepemimpinan dan komunikasi. Yuk kita lihat hubungannya. Buat Buffett, tugas nomor 1 seorang pemimpin, mau itu CEO perusahaan atau presiden negara, itu simpel, komunikasi. Tapi bukan cuma ngomong ya, ini soal gimana caranya pesan kita itu nyampe ke orang lain persis seperti yang kita maksud. Karena, menurut dia, visi sehebat apapun kalau komunikasinya jelek, ya bakal gagal. Dan tanggung jawabnya itu jelas banget. Pertama, ngomong langsung ke orang yang Anda pimpin. Kedua, jangan biarin pesan Anda itu disaring atau diubah-ubah sama perantara. Makanya, dia tuh bisa ngerti kenapa ada pemimpin yang pakai media sosial kayak Twitter. Itu kan cara buat ngomong langsung, tanpa filter. Sama persis kayak dia yang setiap tahun nulis surat langsung ke para pemegang sahamnya. Oke, dari soal pemimpin,
Kita lihat lebih luas lagi nih ke pandangan dia soal masyarakat dan potensi manusia. Ada satu hal spesifik yang bikin dia super optimis sama masa depan. Dan rasa optimisnya ini datang dari pengamatan pribadi yang dalam banget. Dia bilang, saya udah lihat sendiri gimana setengah dari talenta di Amerika itu dibiarin gitu aja, nggak dipakai. Dia bukan ngomongin teori. Dia ingat sama saudara-saudara perempuannya yang menurut dia sama pinternya kayak dia. Tapi di zaman itu, cita-cita paling tinggi buat mereka cuma ya dapat suami yang baik. Coba bayangin, berapa banyak potensi luar biasa yang disia-siain begitu aja. 50%, setengah. Coba dibayangin angka itu. Setengah dari populasi, yaitu perempuan, yang selama ini potensinya nggak pernah benar-benar dimaksimalkan. Itu tuh ibaratnya sebuah negara mau ikut olimpiade, tapi sengaja cuma ngirim setengah dari atlet terbaiknya. Aneh kan? Nah, ini dia yang bikin dia optimis. Ini tuh bukan cuma soal keadilan sosial loh. Ini murni soal logika dan matematika. Kalau selama ini Anda cuma jalan pakai 50% mesin, terus tiba-tiba Anda nyalain 50% sisanya, ya jelas kecepatan Anda langsung 2 kali lipat kan? Anda literally menggandakan jumlah otak pintar yang bisa cari solusi, bikin inovasi, dan bangun masa depan. Tenaga pendorongnya jadi double. Oke, sekarang kita sampai ke bagian terakhir. Dan mungkin yang paling personal. Setelah semua pencapaian, semua uang, semua kesuksesan, sebenarnya warisan apa sih yang pengen diingat dari seorang Warren Buffett? Coba deh kita mikir bareng. Buat orang yang udah punya segalanya, salah satu orang terkaya di planet ini, apa sih yang paling penting buat dia? Apa dia mau dikenang karena hartanya? Atau karena perusahaannya yang raksasa itu? Jawabannya cuma satu kata, seorang guru. Ya, dia mau dikenang sebagai seorang guru. Ini nunjukin banget bahwa buat dia, puncak pencapaian itu bukan ngumpulin duit, tapi ngebagiin ilmu. Dan kutipan ini ngejelasin semuanya. Dia bilang, saya nggak tahu apa-apa soal investasi yang rumit. Saya cuma udah lama aja ngerjain ini. Keren banget kan rendah hatinya. Dia ngelihat dirinya bukan sebagai orang jenius yang ngomongin hal rumit, tapi sebagai orang yang tugasnya bikin hal rumit jadi gampang dimengerti. Dan itulah kan inti dari seorang guru sejati. Jadi kalau kita mau rangkum semua ini jadi satu rahasia Buffett, mungkin ini dia. Selalu lihat bisnisnya, jangan cuma lihat harganya. Dan prinsip ini bisa kita pakai buat apa aja, nggak cuma saham. Nah, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda. Coba dipikirin, ada nggak satu bisnis dalam hidup Anda, mungkin karir, hubungan, atau kesehatan, yang selama ini Anda cuma lihat naik turunnya aja, dan sekarang saatnya buat ngelihat fundamentalnya lebih dalam?